seluruh keluarga terkena pneumonia. Setiap orang makan kepala bundar. Namun pada malam tahun baru, ayah bersikeras ingin minum arak campuran. Saya bilang makan kepala bundar dan minum alkohol bisa berbahaya. Sebaliknya, saya malah ditendang olehnya. Dalam keadaan terpaksa, saya terpaksa menuangkan alkohol ke dalam pispot adik. Namun nenek melihatnya dan menamparkan saya. Dia berkata bahwa botol alkohol itu bernilai 2.000 yuan. Itu adalah hadiah tahun baru yang khusus dikirim oleh putranya. Karena itu, orang tua saya juga memarahi saya sebagai anak yang boros. Mereka melempar saya ke halaman dan memukul serta menendang saya. Dan untuk membuktikan bahwa kepala bundar dan alkohol tidak masalah, mereka juga melakukannya di tengah suara sorakan adik, menuangkan alkohol dari pispot ke mulut saya. Saya yang berusia 12 tahun saat lonceng tahun baru berbunyi, kehilangan nyawa. Ketika saya membuka mata lagi, menyadari bahwa saya kembali ke momen ketika ayah membuka botol alkohol. Kali ini saya minum sup di depan saya tanpa bersuara, melihat nenek mencelupkan sumpit ke dalam alkohol, dan menyuapkannya ke mulut adik. Tiba-tiba belakang kepala saya dipukul keras oleh ibu saya. Kenapa kamu melamun? Segera angkat itu. Bahkan tidak bisa merebus satu pangsit. Benar-benar tidak berguna. Saya tersadar dan melihat meja makan yang tidak jauh dari situ. Di meja makan ada sebotol alkohol. Ayah duduk di sana. Dengan kedua tangan yang berkeringat, dia memijat botol itu. Ibu berdiri di belakangku sambil memarahiku. Sambil ribut-ribut mengutak-atik tas di tangannya. Melihat pil putih, dikeluarkan satu persatu oleh ibuku. Saat itulah aku sadar bahwa aku terlahir kembali. Menahan kegembiraan di dalam hati. Aku mengambil tudung dan mengangkat pangsit. Dengan gesit meletakkannya di atas meja. Saat itu, beberapa dari mereka sudah menghabiskan tas kepala. Sementara aku menggenggam obat yang diberikan ibu, berlari kembali ke dapur. Langsung aku lemparkan ke dalam tungku tanah. Saat itu ibu sangat marah padaku. Lin Xiaomai, minumlah obat. Kenapa lagi kau pergi? Nenek memeluk adik dengan tidak sabar sambil mengetuk meja. Abaikan dia. Mau makan atau tidak, terserah. Gadis yang tidak berguna. Lebih baik si penipu mati sakit. Bisa menghemat 2 porsi makanan. Sebenarnya, makanan yang aku makan sudah cukup sedikit. Ayah dan ibu biasanya bekerja di provinsi lain bersama adik, memberi nenek 500 yuan setiap bulan. Nenek diam-diam memberikan tambahan 300 yuan kepada paman. Sisa 200 yuan digunakan untuk biaya hidup kami berdua. Setiap pagi aku hanya makan satu mangkuk kecil bubur beras dengan tahu fermentasi merah. Setelah pulang sekolah, aku sering mengisi perut dengan semangkuk sup sawi. Aku juga harus membantu pekerjaan di dalam dan luar rumah. Saat ini aku berusia 12 tahun. Aku hanya 8 kilo lebih berat daripada adikku yang berusia 5 tahun. Namun, meskipun aku makan sangat sedikit, nenek masih menganggap aku boros beras dan minyak. Dia selalu merasa tidak puas dengan segala hal tentangku. Saat itu aku memegang 2 siung bawang putih dan sebotol cuka. Keluar dari dapur, saya mencoba menyenangkan hati ibu. Ibu aku sudah minum obatnya. Aku pergi mengambil bawang putih untuk ayah. Ibu jarang memberikan senyum yang baik padaku. Yang penting makan saja. Dokter bilang kalau aku terkena pneumonia, harus makan lebih banyak selama beberapa hari. Adikmu baru sedikit membaik. Jika kamu tidak sembuh, jangan sampai menular padanya. Jangan sampai aku memukulmu. Saat itu ayah membukakan botol anggur. Dia meletakkan segelas anggur di depan adikku. Tahun baru sudah tiba. Kau juga harus mencoba rasa anggur yang enak ini. Nenek mendengarnya dan mencelupkan ujung sumpitnya ke dalam anggur. Lalu memasukkannya ke dalam mulut adikku. Adikku merasakan pedasnya hingga menjulurkan lidahnya. Aku berpaling dan meludahi wajahku. Aku tidak berkata apa-apa dan mengusap wajahku. Sambil itu, aku menuangkan sup untuk diriku sendiri. Ketika aku kembali, nenek dan ibu sudah meminum semua alkohol di depan mereka. Aku menjilat bibirku. Melihat alkohol adikku, aku membuat wajah lapar. Pak, bolehkah aku juga minum sedikit? Seperti yang diharapkan. Adikku langsung mengangkat cangkir kecil dan meminumnya hingga habis. Dia tersedak karena alkohol dan batuk keras. Dia bahkan tidak lupa menendangku dengan keras. Dia menirukan nada suara nenek untuk memarahiku. Gadis bodoh, kamu pantas. Nenek dengan penuh kasih sayang memberikan sepotong daging kepada cucunya. Dia mencibir ke arahku. Iya. Dengan wajahmu yang kucel. Apakah kamu pantas minum alkohol semahal ini? Aku merapatkan bibirku. Kemudian, aku memegang sup putih dan meminumnya sedikit demi sedikit. Takut jika aku secara tidak sengaja mengatakannya. Wajah kucel itu masih lebih baik daripada wajah mati keluargamu. Setelah memarahiku, nenek mulai pamer kepada ayahku. Alkohol ini adalah hadiah tahun baru yang diberikan oleh kakakmu. Total 2 botol. Kakakmu menghabiskan 2.000 yuan untuk ini. Hari ini, pada malam tahun baru, kita minum 1 botol. Sisa botol itu akan ditunggu sampai sebelum kalian pergi pada tanggal 8 bulan pertama untuk meminumnya. Wajah ayahku memerah. Tulang iga di mulutnya dikunyah dengan suara kresek-kresek. Mengangguk setuju. Aku merenung dalam hatiku. Jumlahnya ada 2 botol. Kamu tidak akan hidup sampai tanggal 8 bulan pertama. Hari ini, dumpling di rumah adalah yang cepat disiapkan. Dibuat banyak. Bisa dimakan sepuasnya. Tapi sayur tidak dimasak banyak. Daging babi rebus manis dan bakso goreng diletakkan di depan nenek dan adikku. Hiu iga asam manis di depan ayah. 1 hidangan timun yang dipukul tersisa di sisi saya dan ibu. Aku terdiam. Fokus makan dumpling isi telur dan daun bawang. Tidak juga melihat daging di meja. Hanya menatap ayahku minum alkohol dengan mata berbinar. Ibu mencubit lenganku dengan keras. Kamu mau membuatku tergoda sampai mati. Menatap alkohol ayahmu tanpa henti. Baru berapa tahun sudah ingin makan enak dan minum pedas. Di antara seluruh keluarga, kamu paling tahu cara menikmati hidup. Adikku mulai menangis sambil mengibaskan tangannya. Tidak memberi barang yang merugikan untuk minum alkohol.
Nenek segera memeluk adikku, sekaligus menarik telingaku, membuatku terjatuh ke bawah meja. Bintang kematian, saat tahun baru yang besar, kamu benar-benar harus membuat adikmu menangis sekali ini. Aku menutup telinga tidak berani bersuara. Ibu menatapku dengan tajam. Sambil menuangkan minuman untuk ayah, dia terus mendesak. Sudahlah, jangan berlagak. Segera minumlah, agar Xiao Song tidak terus menangis. Awalnya batuk karena pneumonia tidak kunjung sembuh. Jangan menangis lagi, nanti semakin parah. Dan gelas di rumah kami kecil. Ayah bekerja keras di luar setahun tapi tidak mau membeli minuman. Ditambah ibu mendesaknya, dia pun minum dengan cepat. Ibu menambah sepotong daging panggang untuk ayah. Melihat nenek belum bisa menenangkan adikku, dia mulai memarahiku. Tidak ada apa-apanya, hanya tahu berlawanan dengan adikmu. Saya memberitahu kamu, ayahmu telah membeli rumah untuk adikmu di kota. Setelah tahun baru, tidak ada uang sisa untuk membiayai sekolahmu. Kamu sendiri tahu. Aku tidak berdebat, hanya berkata baik-baik. Awalnya aku juga tidak ingin sekolah lagi. Tolong bawa aku bersamamu. Aku bisa bekerja. Di desa kami, semua adalah anak-anak yang ditinggal. Tapi orang-orang seperti aku baru bisa bertemu orang tua setelah 2 atau 3 tahun. Seluruh desa juga jarang ada. Ibu berkata dengan dingin padaku. Dengan pikiran yang buruk seperti itu, tidak heran kamu tidak tumbuh tinggi. Di kota tidak ada yang merekrut anak-anak sebagai pekerja. Seperti kamu ini, membawa kamu juga hanya menjadi beban bagi kami bertiga. Jadi dalam hati mereka, adik laki-laki adalah anak mereka. Mereka adalah sebuah keluarga bertiga. Sedangkan aku adalah orang luar. Tidak heran jika di kehidupan sebelumnya hanya karena aku baik hati melempar sebotol minuman. Aku dipukuli dan ditendang oleh mereka di tengah badai salju. Tidak hanya itu, mereka juga menuangkan minuman dari kantong urin ke dalam mulutku. Sambil mencaci, Lin Xiaomai, sudah sekolah beberapa tahun di desa. Kamu kira kamu sudah tahu segalanya, kan? Bahkan bilang apapun tentang tidak boleh minum setelah mendapatkan luka di kepala. Saat tahun baru yang besar, kamu mengutuk siapa untuk mati? Dengan baik-baik saja menghabiskan sebotol minuman yang begitu mahal. Aku rasa kamu hanya ingin membuat kami kesal. Kamu bilang luka di kepala cocok dengan minuman. Bilang pergi lalu pergi. Baiklah, hari ini kita akan mencoba. Kamu benar-benar pergi atau tidak? Setelah mereka menghabiskan minuman, mereka melemparku di halaman lalu masuk ke dalam rumah. Kepalaku terasa sangat sakit. Seluruh tubuh terasa seperti terbakar. Muntah berkali-kali. Aku merangkak seperti anjing ke pintu meminta pertolongan. Tapi mereka di dalam berkumpul di sekitar perapian menonton acara tahun baru. Namun tidak ada seorang pun yang bersedia melihatku. Saat lonceng tahun baru berbunyi, akhirnya aku tidak menderita lagi. Aku kehabisan napas. Tubuhku tertutup salju. Keesokan harinya, ibuku tidak bisa membuka pintu. Dia terpaku menatap tumpukan salju di depannya. Setelah lama, baru dia ingat bahwa yang terbaring di dalam adalah aku. Aku sudah mati, tapi orang tuaku merasa lega. Mereka berdua saling menghibur dan berkata, tidak perlu terlalu sedih. Selama bertahun-tahun, mereka juga tidak merugi terhadapku. 500 sebulan, kan? Kita sudah menghabiskan banyak uang untuknya. Baiklah jika Xiao Mai pergi. Kita tidak perlu lagi memikirkan gadis ini di rumah. Kita bisa bekerja dengan baik di luar untuk menghidupi anak laki-laki. Tapi faktanya adalah, aku sebenarnya menghabiskan beberapa dolar untuk diriku sendiri. Selama bertahun-tahun ini, kapan mereka benar-benar memikirkan aku? Jika demikian, mengapa aku harus mengingatkan mereka? Minum sambil membawa beban bisa berakibat fatal. Itu adalah takdir mereka. Aku tidak perlu mempertaruhkan hidupku untuk campur tangan. Ayahku meminum alkohol dengan cepat. Setelah setengah botol ditenggak, wajahnya berubah sangat buruk. Ibuku bertanya padanya ada apa? Ayahku melambaikan tangan. Tidak ada apa-apa. Ini minuman kerasnya kuat. Setelah minum, rasanya agak mual. Ibu melihatnya dengan khawatir. Merasa tidak enak. Kalau tidak, lebih baik muntahkan saja. Nenek dengan keras menjatuhkan sumpit. Muntahkan minuman yang begitu baik ini. Bukankah ini menyia-nyiakan barang? Dia merebut botol minuman. Membawanya ke kamarnya seperti barang berharga. Tidak lama kemudian, ibu dan adik juga mulai merasa tidak enak. Ibu saya yang pertama muntah. Setelah dia selesai muntah, baru sadar wajah adik sudah membiru. Dan ayahku sudah pingsan. Ibuku langsung menangis ketakutan. Nenek juga mulai berteriak pada saat itu. Dia segera memanggilku. Xiao Mai, cepat cari orang untuk membantu. Aku panik menjawab, mengenakan pakaian hangat dan berlari. Begitu membuka pintu, salju lebat datang seperti di kehidupan sebelumnya. Tanpa ampun, salju itu turun. Aku berjalan perlahan menuju puskesmas desa. Ternyata dokter muda sudah kembali ke kota untuk merayakan tahun baru. Jadi aku berpindah ke rumah paman. Baru tahu jika paman pergi berkumpul di rumah mertua. Aku hanya bisa mengulurkan kaki. Kaki depan ditarik kembali. Pergi mengetuk pintu tetangga. Nenek memiliki reputasi buruk di desa, mengetuk pintu sangat menyulitkan. Dan setiap hari terus memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Kalau bukan karena tetangga merasa kasihan, aku sudah hampir membeku. Tapi tidak ada yang mau melihat rumahku lebih dari sekali. Saat larangan, pintu utama rumah terbuka. Ibuku sedang memegang ambang pintu bersiap untuk keluar. Keempat orang itu tampak setengah mati. Semua orang takut akan nasib buruk di tahun baru. Tidak ada yang berani maju membantu. Akhirnya tetap mengganggu kepala desa. Dia mencari mobil van. Tapi salju terlalu lebat, kondisi jalan buruk. Biasanya hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Hari ini butuh hampir 1 jam. Baru saja tiba di puskesmas desa. Dokter mencium bau alkohol menyengat dari tubuh anggota keluarga saya. Dia mengernyitkan dahi dan bertanya, apakah mereka minum alkohol palsu?
Nenek berkeringat dan terus-menerus berteriak merasa haus. Setelah mendengar kata-kata dokter, dia berjuang untuk berkata, itu bukan alkohol palsu. Itu adalah alkohol yang diberikan oleh anak sulung saya sebagai penghormatan. 150 per botol. Bagaimana mungkin itu alkohol palsu? Dokter menghela napas. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, ini pasti keracunan. Mari kita cuci lambung terlebih dahulu. Ayahku adalah orang yang paling serius. Dia adalah yang pertama dimasukkan. Saat itu, adik saya muntah lagi. Dokter pergi untuk memeriksa muntahannya. Dia mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan sedikit obat yang tidak terurai sepenuhnya. Dia bertanya kepada ibu saya, obat apa ini? Wajah ibu saya berubah menjadi warna hati babi. Memegang kepala dengan tangan. Dia terkena pneumonia setelah memakan obat pesta. Dokter terkejut. Anak sekecil ini telah memakan obat pesta. Kalian juga memberinya minum alkohol? Suara dokter sangat lantang. Ibu saya sedikit bergetar. Bukankah ini saat perayaan tahun baru? Hanya untuk berbagi keramaian. Dokter teringat sesuatu. Kalian semua telah memakan obat pesta? Ibu mengangguk. Seluruh keluarga terkena pneumonia. Wajah dokter penuh dengan ketidakberdayaan. Ibu saya segera meraih lengan dokter. Dokter, apakah kita keracunan karena makan kepala bungkus? Saya mau melaporkan dokter kecil di desa kita. Obat itu dibeli dari dia. Obat yang dia jual pasti adalah obat palsu. Dokter tidak menyapa dan memanggil saya. Kamu terlihat baik-baik saja. Apa hanya kamu yang tidak minum alkohol? Saya mengangguk sedikit. Alkoholnya terlalu mahal. Tidak tega memberikannya padaku. Dokter berkata, beruntunglah kamu. Melemparkan pena di tangannya, dia berlari keluar sambil berteriak. Kepala dibalut, minum alkohol. Cepat datang ke sini. Seseorang segera memaksa mereka muntah. Ibu saya masih terus bertanya, apakah mereka telah menelan obat palsu? Dokter tidak bersikap baik padanya. Obat tersebut adalah obat palsu. Ibu saya diberikan obat pemicu muntah. Memegang baskom, dalam keadaan hidup mati. Kepala desa ikut sibuk bolak-balik. Menyalahkan ibu saya mengapa mengenakan kepala dibalut dan minum alkohol. Ibu saya tampak bingung. Apakah tidak boleh minum alkohol jika mengenakan kepala dibalut? Sepertinya saya mendengar dokter kecil di desa mengatakan sesuatu. Kami semua tidak menganggapnya serius. Ternyata kami tidak pernah mendengar ada hal seperti ini. Saat itu, ayah saya keluar dari ruang cuci lambung. Adik saya didorong masuk. Ibu saya masih mengira ayah saya sudah sembuh. Berlari ke sana dan melihat. Wajah ayah saya sudah menjadi abu-abu kehijauan. Dokter berkata singkat, tidak bisa diselamatkan. Kemudian sibuk lagi untuk mencuci lambung adik saya. Saat adik saya keluar dari dalam, ibu saya dan nenek jatuh tersungkur. Tidak tahu apakah karena keracunan atau karena kesedihan. Dokter sekali lagi berjuang untuk melakukan pertolongan. Akhirnya berhasil menyelamatkan hidup nenek, ibu, dan adik saya.